Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di kisah seru Abu Nawas. Siap ketawa bareng? Di kota Baghdad yang megah pagi itu suasana istana tampak berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah bosan. Para menteri berdiri berbaris, tapi tak satu pun berani berbicara. Sampai akhirnya sang raja berkata, "Semua terasa terlalu serius. Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku tertawa hari ini." Salah satu penasihatnya menjawab hati-hati, "Apakah Baginda ingin pertunjukan musik atau sandiwara lucu?" Raja menggeleng, "Bukan, aku ingin sesuatu yang lebih unik, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya." Beberapa saat istana terdiam, lalu seorang pengawal berkata pelan, "Tuanku, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya cara aneh untuk membuat Baginda tersenyum." Mendengar nama itu, raja langsung tertawa kecil. "Oh iya, Abu Nawas. Orang tuh memang tak pernah kehabisan akal. Panggil dia ke istana sekarang juga." Tak lama kemudian Abu Nawas datang. Pakaiannya sederhana, langkahnya tenang, dan wajahnya penuh senyum seperti biasa. Ia memberi salam hormat lalu berdiri di hadapan raja. Raja menatapnya tajam tapi penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, sudah lama aku tak mendengar tingkah anehmu. Kali ini aku punya tugas khusus untukmu." Abu Nawas tersenyum sopan. "Tugas apa, tuanku?" Raja bersandar di singgasananya dan berkata dengan nada jahil, "Aku ingin kau menjadi orang paling bodoh di seluruh Baghdad." Abu Nawas terdiam beberapa detik memastikan ia tidak salah dengar. "Menjadi bodoh, tuanku?" "Ya," jawab raja mantap. "Kau harus membuat semua orang percaya bahwa kau benar-benar bodoh. Lakukan hal-hal konyol, lakukan apapun yang bisa membuat mereka yakin kau kehilangan kecerdasanmu." Abu Nawas mengangguk pelan lalu bertanya dengan tenang, "Kalau begitu bolehkah saya tahu hadiahnya kalau berhasil?" Raja tersenyum lebar. "Hadiahnya 100 keping emas. Ya, tapi hanya kalau semua orang di Baghdad mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum kecil. "Baik, tuanku. Kalau begitu mulai besok seluruh Baghdad akan mengenal saya bukan sebagai Abu Nawas si cerdik, tapi Abu Nawas si bodoh." Raja tertawa senang. "Bagus, aku tunggu kabar dari tingkah bodohmu itu." Abu Nawas membungkuk hormat, lalu keluar dari istana dengan wajah tenang. Namun begitu melewati gerbang, senyum licik mulai muncul di bibirnya. Ia berkata dalam hati, "Kalau menjadi bodoh adalah perintah raja, maka aku akan jadi yang paling bodoh dengan cara paling pintar." Langkahnya ringan, pikirannya sibuk merencanakan sesuatu. Malam itu di rumah sederhananya, Abu Nawas duduk sambil menatap langit. Ia mulai berpikir keras, mencari cara agar perintah raja bisa ia jalankan tanpa kehilangan akalnya. Lalu ia tersenyum sendiri dan bergumam pelan, "Besok seluruh Baghdad akan belajar bahwa menjadi bodoh kadang butuh kecerdasan yang luar biasa." Keesokan paginya, seluruh kota Baghdad sudah ramai dengan satu topik. Abu Nawas, si cerdik yang sekarang katanya sedang berusaha jadi orang paling bodoh. Semua orang penasaran, kira-kira apa yang akan ia lakukan. Di jalan utama pasar, terlihat Abu Nawas berjalan santai dengan membawa kendi besar di kepalanya. Ia berjalan dengan langkah ringan, sambil tersenyum lebar seolah-olah sedang dalam misi besar. Orang-orang pasar menatap heran, Abu Nawas lagi-lagi membuat hal aneh. Apa yang ia bawa kali ini? Abu Nawas berhenti di tengah keramaian, lalu berkata dengan lantang, "Wahai penduduk Baghdad, Aku membawa sesuatu yang sangat berharga." air di dalam kendi ini bukan air biasa, melainkan air pembuka keberuntungan." Kerumunan langsung penasaran. Seseorang bertanya, "Air pembuka keberuntungan? Maksudmu bagaimana itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Tadi malam aku membaca doa dengan sungguh-sungguh, dan pagi ini aku menampung air yang pertama kali jatuh dari genting rumahku. Kata orang bijak, air pertama setelah doa itu membawa keberkahan dan keberuntungan. Siapapun yang memercikkannya di depan pintu rumah akan mendapat rezeki yang baik hari itu." Beberapa orang tertawa geli, tapi sebagian lain tampak serius mendengarkan. Seorang pedagang tua bertanya, "Lalu, berapa harga air keberuntunganmu itu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Tidak mahal, cukup 50 dinar untuk satu gayung kecil." Orang-orang langsung tertawa. 50 dinar? Untuk air dari genting rumah? Abu Nawas benar-benar sedang berlatih jadi orang aneh. Tapi justru di antara tawa itu, ada seorang pria kaya yang dikenal suka menolong dan gemar hal-hal unik. Ia tersenyum lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku ingin mencobanya. Siapa tahu benar membawa keberuntungan." Ia pun membeli satu gayung air dan membawa pulang dengan wajah gembira. Orang-orang semakin riuh, ada yang tertawa, ada juga yang berbisik, jangan-jangan benar air itu membawa untung. Beberapa jam kemudian kejadian aneh pun terjadi. Pria kaya itu tiba-tiba datang lagi ke pasar.
dan dengan wajah senang berkata, "Benar Abu Nawas. Setelah aku memercikkan air itu di depan rumahku, datang 3 orang pembeli besar yang membeli semua barangku hari ini. So, ini benar-benar membawa keberuntungan." Kerumunan langsung terkejut. Ada yang takjub, ada yang malah makin penasaran. Jangan-jangan Abu Nawas benar-benar tahu rahasia rezeki. Padahal katanya dia sedang berlatih jadi orang paling bodoh. Abu Nawas hanya tersenyum santai dan berkata, "Syukurlah kalau bermanfaat. Mungkin bukan airnya yang membawa keberuntungan, tapi keyakinan dan kebaikan hatimu yang membuatnya menjadi nyata." Kabar itu cepat menyebar sampai ke istana. Raja Harun al-Rashid mendengar dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jadi Abu Nawas menjual air keberuntungan? Dan anehnya malah ada yang benar-benar merasa beruntung. Salah satu penasihat berkata pelan, "Tuanku, mungkin Abu Nawas memang tidak mudah ditebak. Ia terlihat lucu, tapi kadang di balik kelucuannya ada pelajaran." Raja tersenyum sambil mengelus janggutnya. Menarik. Aku ingin melihat sejauh mana kebodohan Abu Nawas ini akan berjalan. Sementara itu, di rumahnya, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput teh. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Kalau orang menganggapku bodoh karena membuat mereka tertawa, biarlah. Yang penting aku tidak menyusahkan siapapun, bahkan bisa membuat orang lain senang." Ia menatap langit sore Baghdad yang berwarna jingga. Senyum di wajahnya seolah berkata, "Baiklah, Tuanku Raja, permainan ini baru dimulai. Tapi ingat, kadang kebodohan justru bisa menjadi bentuk kecerdikan yang paling tinggi." Setelah kejadian botol angin segar di istana, nama Abu Nawas makin terkenal di seluruh Baghdad. Bukan hanya di pasar pinggir, tapi juga di kedai-kedai, di taman, bahkan di jalanan. Semua orang membicarakannya. "Aku ingin lihat Abu Nawas kalau lewat," kata anak-anak kecil. "Aku ingin tahu kebodohan apa lagi yang akan dia lakukan." Bahkan para pedagang di pasar sampai membuat permainan baru, menebak ide aneh apa yang akan muncul dari Abu Nawas berikutnya. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan melewati pasar dengan membawa keranjang kosong. Orang-orang langsung penasaran. "Abu Nawas, pot yang kau bawa kali ini?" teriak salah satu pedagang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ini keranjang berisi ketenangan, wahai warga Baghdad." Semua langsung tertawa. "Keranjang berisi ketenangan? Hahaha, kau memang tak habis-habis dengan ide lucumu." Tapi Abu Nawas menjawab dengan nada serius, "Benar, ini keranjang ketenangan. Setiap kali ada yang sedang marah atau gelisah, cukup lihat ke dalam keranjang ini dan tarik napas dalam-dalam, maka hatimu akan lebih tenang." Orang-orang makin penasaran. Salah satu ibu-ibu di pasar berkata, "Boleh aku coba Abu Nawas?" "Silakan," jawabnya ramah. Ibu itu menatap ke dalam keranjang kosong, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Benar juga, rasanya jadi adem." Kerumunan langsung tertawa. Tapi kali ini bukan menertawakan Abu Nawas, melainkan ikut senang karena ternyata benar. Melihat keranjang kosong itu memang membuat hati lebih ringan. Tak lama orang-orang mulai meniru. Ada yang membuat botol angin segar versi mereka sendiri. Ada juga yang membawa keranjang ketenangan kecil ke pasar. Kota Baghdad pun berubah suasana. Yang biasanya ramai oleh teriakan pedagang, kini dipenuhi tawa dan obrolan lucu. Semua orang jadi lebih santai dan ramah. Raja yang mendengar hal itu penasaran. Ia memanggil salah satu pengawal dan bertanya, "Benarkah warga Baghdad sekarang meniru kebodohan Abu Nawas?" "Benar, tuanku," jawab pengawal itu. Tapi anehnya semua tampak bahagia. Tidak ada yang bertengkar, semuanya saling tertawa dan saling menghargai. Raja tersenyum kecil dan bergumam, jadi kebodohan Abu Nawas ternyata menular dengan cara yang baik." Beberapa hari kemudian, Raja mengutus orang memanggil Abu Nawas lagi. Ketika ia tiba di istana, Raja menatapnya sambil menahan tawa. "Abu Nawas, kau tahu apa yang terjadi? Sekarang seluruh Baghdad jadi ikut-ikutan melakukan kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang. "Hamba tahu, tuanku. Tapi kalau dengan itu orang-orang bisa tertawa dan saling ramah, mungkin kebodohan ini justru membawa manfaat." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lebar. "Hahaha, benar juga. Aku mau menyuruhmu menjadi orang paling bodoh, tapi sepertinya kebodohanmu malah membuat semua orang bahagia." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Kadang, tuanku, sesuatu yang terlihat lucu bisa membawa kedamaian. Mungkin bukan karena kebodohannya, tapi karena orang jadi belajar untuk tidak terlalu serius menghadapi hidup." Raja mengangguk pelan. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Lucu juga ya. Kadang kebijaksanaan bisa datang dari hal-hal yang paling sederhana." Malam itu, langit Baghdad berwarna jingga keemasan. Anak-anak masih menirukan gaya Abu Nawas membawa keranjang kosong, dan orang-orang dewasa saling tersenyum di jalan.
Sementara itu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit. Ia bergumam pelan, "Kalau semua orang sudah ikut tertawa, mungkin inilah saatnya aku menyelesaikan permainan ini." Ia tersenyum kecil dan berkata, "Tinggal satu hal terakhir yang harus kulakukan, agar semuanya mengerti siapa yang sebenarnya paling bodoh." Setelah kisah air keberuntungan membuat seluruh Baghdad tertawa, nama Abu Nawas semakin sering disebut-sebut di mana-mana. Ada yang kagum dengan ide-idenya, ada juga yang bilang, Abu Nawas memang aneh, tapi entah kenapa, selalu berhasil bikin orang senang. Kabar itu tentu saja sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Suatu pagi, sang raja memanggil salah satu pengawal ke ruangannya. "Panggil Abu Nawas ke istana," katanya. "Aku ingin melihat sendiri bagaimana cara dia menjadi orang paling bodoh di Baghdad." Tak lama, Abu Nawas datang dengan wajah tenang dan sedikit senyum khasnya. Ia memberi salam hormat lalu berkata, "Tuanku, hamba datang memenuhi panggilan." Raja menatapnya sambil menahan tawa kecil. "Abu Nawas, aku dengar kau menjual air keberuntungan. Dan anehnya, pembelinya malah merasa benar-benar beruntung. Jadi tak hari ini aku ingin melihat kebodohanmu langsung di depan mataku." Abu Nawas menunduk hormat. "Baiklah tuanku. Jika itu yang Baginda kehendaki, hamba akan menunjukkan kebodohan yang tidak akan Baginda lupakan." Keesokan harinya, halaman istana dibuat heboh. Abu Nawas datang membawa beberapa botol kaca kosong di tangannya. Ia menatanya rapi di atas meja panjang di depan raja. Semua penasihat dan pengawal yang hadir saling berbisik. "Botol kosong? Apa yang akan dia lakukan kali ini?" Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, ini adalah angin segar dari taman istana. Hamba menampungnya pagi-pagi sekali saat udara masih bersih." Setiap botol berisi hembusan angin yang berbeda-beda. Semua yang hadir menahan tawa. Raja mencoba tetap tenang, lalu berkata, "Jadi kau menjual angin?" "Abu Nawas, ini kebodohan macam apa?" Abu Nawas menjawab tenang, "Bukan menjual, tuanku. Hamba hanya ingin mempersembahkan hadiah sederhana untuk Baginda. Karena angin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, tapi bisa membuat hati menjadi tenang ketika dibuka." Raja tertawa kecil. "Baiklah, berikan aku satu botol. Aku ingin tahu seberapa tenangnya anginmu ini." Abu Nawas menyerahkan satu botol dengan sikap hormat. Saat Raja membuka tutupnya, hembusan udara lembut dari jendela istana lewat, membuat tirai bergerak pelan. Raja tersenyum dan berkata, Kebetulan sekali. Udara hari ini memang sejuk." Abu Nawas menunduk, "Itulah, tuanku. Kadang ketenangan itu datang saat kita mau membukanya." Raja menatap Abu Nawas lama-lama lalu tertawa besar. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar aneh, tapi entah kenapa kata-katamu masuk akal juga." Semua yang hadir ikut tertawa. Beberapa penasihat menggeleng-geleng kepala sambil berbisik, "Kalau ini yang disebut kebodohan, maka sepertinya dunia butuh lebih banyak orang bodoh seperti Abu Nawas." Sore harinya, setelah semua orang bubar, Raja duduk sendirian di taman istana. Ia menatap salah satu botol yang diberikan Abu Nawas dan tersenyum kecil. "Lucu juga ya, kebodohan Abu Nawas justru membuat suasana hatiku jadi tenang," katanya pelan. Ia tertawa kecil dan menambahkan, "Mungkin benar, kadang orang yang terlihat lucu justru paling tahu bagaimana membuat orang lain bahagia." Sementara itu di rumahnya Abu Nawas duduk di beranda sambil menikmati udara sore. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Kalau kebodohan bisa membuat orang lain tertawa dan merasa tenang, mungkin itu bukan kebodohan, tapi cara sederhana untuk membuat hidup lebih ringan." Ia lalu menatap langit Baghdad yang mulai berwarna jingga dan berkata, "Baiklah tuanku Raja, kalau Baginda ingin melihat kebodohan yang lebih besar, hamba akan menyiapkannya. Tapi kali ini, bukan di istana, melainkan di tengah rakyat." Hari-hari berlalu sejak keranjang ketenangan Abu Nawas menggemparkan Baghdad. Seluruh kota kini jadi tempat yang penuh tawa dan canda. Anak-anak menirukan gayanya berjalan, pedagang saling bercanda sebelum berjualan, dan bahkan para penjaga istana pun terlihat lebih ramah. Namun di tengah semua itu, Raja Harun al-Rashid mulai merenung. Ia berkata pada salah satu penasihatnya, "Dulu aku menyuruh Abu Nawas menjadi orang paling bodoh di Baghdad. Tapi justru karena kebodohannya, seluruh rakyatku jadi bahagia." Penasihat itu menjawab pelan, "Benar, tuanku. Sepertinya kebodohan Abu Nawas membawa kebaikan." Raja tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku harus menemuinya sekali lagi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan." Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana.
Ia disambut langsung oleh raja yang duduk santai di singgasananya. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tersenyum. "Aku sudah mendengar semua tentangmu. Tentang air keberuntungan, botol angin segar, dan keranjang ketenangan. Kau membuat banyak orang tertawa. Tapi aku ingin tahu satu hal." Raja menatap Abu Nawas dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Apakah kau melakukan semua itu karena benar-benar ingin terlihat bodoh atau karena ada maksud lain di baliknya?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku Raja, saat Baginda menyuruh hamba menjadi orang paling bodoh, hamba berpikir panjang. Kalau kebodohan hanya berarti melakukan hal yang tidak berguna, maka itu tidak akan membuat siapapun senang. Tapi kalau kebodohan bisa membuat orang tersenyum, bukankah itu hal yang baik?" Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. "Hamba memang berpura-pura jadi bodoh, tapi yang hamba cari bukan tawa karena ejekan, melainkan tawa yang membuat orang lupa marah dan lupa sedih. Karena kadang tuanku orang tidak butuh nasihat panjang. Mereka hanya butuh tertawa sebentar untuk merasa lebih ringan." Raja tersenyum tipis, lalu tertawa pelan. "Abu Nawas, berarti selama ini aku yang tertipu oleh kebodohanmu." Abu Nawas menunduk hormat. "Bukan tertipu, tuanku. Hamba hanya menjalankan perintah dengan cara yang membawa manfaat." Raja bangkit dari kursinya dan menepuk bahu Abu Nawas. "Kalau begitu mulai hari ini aku cabut perintahku. Kau tidak perlu lagi jadi orang paling bodoh di Baghdad, karena ternyata kebodohanmu justru lebih bijak dari 1000 kepintaran orang lain." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih tuanku. Tapi kalau nanti Baginda butuh hiburan lagi, hamba siap berpura-pura jadi bodoh sekali lagi." Raja dan seluruh hadirin tertawa bersama. Suasana istana pun terasa hangat. Sore harinya Abu Nawas berjalan pulang melewati pasar. Orang-orang menyapanya dengan senyum lebar. "Abu Nawas, hari ini kau jual apa?" seru salah satu pedagang. Abu Nawas menjawab ringan, "Hari ini aku tidak menjual apapun. Aku hanya ingin berbagi tawa." Semua orang tertawa bersama. Anak-anak berlari kecil di belakangnya, menirukan gayanya berjalan. Dan di tengah tawa itu, Abu Nawas menatap langit sore Baghdad sambil bergumam pelan. Kadang, menjadi bodoh bukan berarti tidak berpikir, tapi memilih untuk tidak membuat segalanya jadi rumit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah Abu Nawas berikutnya. Karena katanya, yang nggak nonton bisa mimpi dikejar kambing bijak semalam suntuk.